wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para pengasuh komunitas Lentera Hati ingkang sangat kaula hormati lan kaula taati fatwa-fatwanipun. Segenap jajaran pengurus komunitas Lentera Hati, ada Bapak Sugiono selaku ketua dan Mas Rohman sebagai presenter, dan juga saat ini alhamdulillah juga sedang dipun sarengi kalian Bapak Sultan. Monggo sareng-sareng kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para pengasuh komunitas Lentera Hati juga beserta para pengurusnya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, dan diberkahi rizkinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam syiar agama Allah, yaitu pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan melalui komunitas Lentera Hati dan dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan acara ini dapat berdampak yang positif kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari acara yang terselenggara pada setiap pagi hari ini. Kalau tadi Mas Rohman menyatakan saat ini kita berada di penghujung bulan Desember, artinya kita akan segera memasuki tahun baru. Monggo kita sareng-sareng introspeksi diri. Sareng-sareng kita berusaha untuk introspeksi diri. Adakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Adakah bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin? Dan adakah hari ini lebih baik daripada bulan kemarin, daripada hari kemarin? Harapan saya mudah-mudahan kita semua dalam tahun berikutnya menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau mengacu kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan orang yang hari ini sama daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan sebaliknya, jika hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka itulah orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, monggo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur yang panjang, masih diberi anugerah dan nikmat oleh Allah berupa umur yang panjang, berupa rizki, berupa keluarga yang tetap harmonis, sakinah dan mawaddah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik daripada tahun, daripada bulan, dan daripada hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in dan mustami'at, para pendengar Suara Pasuruan yang dirahmati Allah, saya ingin mengulas
kajian sebelumnya karena memang saya merasa ini urgent, sangat penting untuk saya paparkan kembali, yang mana kajian yang akan saya ulas ini masih tentang kewajiban seorang wali, kewajiban para orang tua di dalam memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anaknya. Saya merasa ini sangat penting untuk saya ulas kembali agar para pendengar semuanya, agar para jamaah komunitas Lentera Hati pada khususnya menjadi termotivasi, menjadi terlecut di dalam memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada putra-putrinya. Yang sedang membawa kitab, monggo sak mangke dipun buka halaman 18 dan kita akan mengulang kembali, yang mana pasal ini adalah kewajiban bagi seorang wali atas anak-anaknya, baik laki-laki ataupun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Yajibuh wajib ala waliyis sobi, ing atase waline bocah lanang cili, wasobiyati lan bocah lanang wedok, al mumayyizaini kang pinter sapa karone sobi lan sobiya, apa sing wajib ayya murahuma, yen to merentah sapa wali huma ing karone sobi lan sobiya, bis sholati kelawan salat. Assalamualaikum. Saya Alhamdulillah. anu nggih, Ajari Ali. nggih. Sidoarjo. Nggih. Sehatnya dengan. Alhamdulillah. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Cek video Wah. Monggo. Boten. Lebih dengarkan. Sabar. Enggak, cuma lagi salah. Nyimpen. Punten ngingkil, punten ngingkil. Monggo, monggo. Monggo. Mriki monggo Pak, monggo nur saya ngapunten, monggo. Ya, nggih. Yajibu wajib ala wali sobi ing atase waline bocah lanang cili, wasobiyati lan bocah lanang wedok, al mumayyizaini kang pinter sapa karone sobi lan sobiya, apa ayya murayen to merentah sapa wali huma ing karone sobi lan sobiya, bis sholati kelawan salat. Jadi seorang wali, bagi seorang wali, wali di sini bukan wali nikah. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah para orang tua, bapak dan ibu, termasuk kakek dan nenek. Kalau wali di dalam nikah itu adalah bapak biologis dan juga bapak, intinya bapak yang memang berhak untuk menjadi wali. Boten saged seorang ibu atau tiang istri menjadi wali di dalam nikah niku boten saged. Tapi yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali yang meliputi bapak, ibu, kakek, nenek, juga buyut, baik buyut laki-laki ataupun buyut perempuan. Jadi bagi seorang wali, bagi para orang tua, bapak dan ibu niku wajib untuk memerintahkan putra-putrinya untuk melaksanakan sholat. Niki penting untuk diterapkan. Niki wajib untuk diamalkan. Tujuannya nopo?
agar supaya putra-putri kita menjadi putra dan putri yang solih dan solihah, menjadi putra dan putri yang kelak akan bermanfaat untuk kita pada saat tiang sepai niku sampun boten wonten. Sing yad'u lahuma. Pasti salah satu caranya, salah satu opsi yang bisa kita laksanakan adalah dengan memberinya tarbiyah. Dan yang pertama kali wajib untuk diberikan, diajarkan kepada putra-putri kita adalah memerintahkannya melaksanakan sholat. Sebab sholat niku penting. Sholat itu sangat urgent. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Terus tiang niku lek sholate api, insya Allah agamanya, kualitas agamanya juga bagus. Tapi manakala seseorang tersebut niku sholate kirang sae, sholate acak-acakan, sholate boten bener, tidak sesuai dengan syarat rukunnya, maka kualitas keimanan dan keagamaannya juga tidak jauh daripada itu. Mula wajib bagi kita setiap para orang tua, bapak dan ibu khususnya, untuk memerintahkan putra-putri kita sedini mungkin, sejak dini, untuk mengajari mereka tentang sholat. Wa yu'allimahuma, lan ngajari sapa karone, sapa wali huma ing karone sobilan sobiyah, ahkamaha ing pira-pira hukume sholat. Wong tua niku juga berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya, untuk mengajarkan putra-putrinya tentang sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Diajari syarat rukune, diajari hal-hal sing batalno nang sholat, untuk kemudian diterapkan oleh putra-putrinya. Boten cukup namung merintah sholat kon, tapi tidak diajari tata caranya, tidak diajari syarat rukune, tidak diajari hal-hal sing batal no sholat, maka itu juga belum memenuhi kewajiban. Sehingga anak kalau cuman dikongkon sholat mawon, boten diajari syarat rukune, boten diajari hal-hal sing batal no sholat, engko nantinya anak tersebut akan melaksanakan sholat sekarpe dewi. Anak tersebut akan melaksanakan sholat tidak sesuai dengan aturannya. Terus ngempet cuma akhirnya ketika sholat tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wa yu'allimahuma lan mulang sapa wali ing karone sobi lan sobiya, ahkamaha ing pira-pira hukume sholat, ba'da sab'i sinina ing dalem sause 7 pira-pira tahun. Kewajiban tersebut tepatnya harus dilakukan ketika anak kita mencapai usia 7 tahun. Atas wajib wong tua memerintahkan anaknya, haruse wong tua di dalam memerintahkan anaknya melaksanakan sholat. Dan kewajiban orang tua mengajari putra-putrinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, tentang rukune sholat, tentang syaratnya sholat, tentang hal-hal sing batal no sholat ketika anak kita tersebut sudah mencapai usia 7 tahun. Ini wajib. Tapi seandainya dilakukan sebelum 7 tahun, 6 tahun, wong tuane sudah mengajari mereka untuk membiasakan diri melaksanakan sholat, langkung saya pastinya agar anak niku lebih dini lagi di dalam terbiasa dalam melaksanakan perintah Allah nggih punika melaksanakan sholat. Wong tuane budal nang masjid, anake dituntun ayo melok nang masjid. Wong tuane belajar budal ngaji, anake dituntun diajak melok ngaji, agar putra-putri kita niku terbiasa di dalam melaksanakan kewajiban yang
telah memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar putra-putri kita itu terbiasa di dalam menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, dan juga majelis-majelis taklim. Terus pilih wonten acara Lentera Hati, yang mana kumpulan Lentera Hati ini adalah isinya tentang pengajian. Monggo dipun ajak putra-putri ini agar mereka terbiasa untuk menghadiri majelis-majelis yang semacam itu. Digandeng juga nih, wayai budal nang masjid diajak juga nih, walaupun masih kecil, sing penting arek niku wau sampun tamyiz. Kalau masih kecil sekali, tasik popoan, boten angsal. Sebab boten angsal salat, ketika salat kita ittisol atau nopo bertemu, sambung, tepung ambek barang najis niku mboten angsal. Terus lek sik cilik, lek tasik popokan, napa maneh anak lanang sing durung sunat kulupe niku najis. Sehingga manakala kita sedang melaksanakan sholat kok betok anak yang masih kecil sekecil itu, maka itu dapat berdampak sholat kita niku menjadi batal. Lek pun mantun sunat utawa kalaupun belum sunat niku diberikan tempat yang jauh dari kita sehingga kita aman, boten nopo tepung kali anak niku wau nggih sae, utawa anak niku wau sampun boten popokan, wayahe cawik dhewe, wayahe ngombe dhewe, niku langkung sae untuk diajak membiasakan melaksanakan sholat. Iki wajibane wong tuwa. Lek diangen-angen dadi tiyang sepan niku abot. Kalau saya secara pribadi ketika sedikit bertafakur tentang anak, angen-angen tentang anak, kadang timbul pikiran kok capote yang duwe anak nih. Boten seenak bikinnya. Abot. Niki maka sekali lagi ketika anak kita niku usianya sudah mencapai 7 tahun, niku wajib bagi orang tua untuk memerintahkan putra-putrinya melaksanakan sholat. Bahkan wayadribahuma, kudu dikepuk lan wajib mukul sapa wali huma ing karone sobi lan sobiyah ala tarkiha ing atase ninggalake sholat ba'da isyri sinina ing dalem sause umur 10 tahun. Lek pun umur 10 tahun anak-anak kita niku dereng purun melaksanakan sholat, bukan hanya wajib untuk diperintah, bukan hanya wajib untuk diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Lebih daripada itu, ketika anak kita sudah mencapai usia 10 tahun tapi kok dereng purun melaksanakan sholat, maka kita sebagai orang tua wajib untuk gepuk pastinya di tempat-tempat yang tidak membahayakan, di cewek nopo dicetol bukange. Sing penting oleh gepuk niku tujuannya adalah tarbiyah dan tidak di tempat-tempat yang membahayakan. Kasaumin koyok poso apokoh kang kuat sapa karone sobilan sobiyah ing saum. Demikian juga kewajiban yang lain. Manakala putra-putri kita niku sampun kuat untuk melaksanakan puasa, sudah berusia 7 tahun, sudah tamyiz, sudah mukallaf, maka di samping diperintahkan untuk melaksanakan sholat, juga wajib bagi setiap orang tua untuk memerintahkannya melaksanakan puasa. Wajibulan wajib alaihi ngatasi wali. Aidon halemaneh apa taklimuhuma ngajari ing karone sobilan sobiyah ma ing barang yajibu kang wajib apa ma alaihi ma ing atase karone sobilan sobiyah. Di samping wong tua niku wajib untuk mendidik putra-putrinya, wajib untuk memerintahkan putra-putrinya melaksanakan sholat, juga wong tua niku berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan
lare niku wau diajari najis, telek iku najis, ojo dicekel, lek ana telek iku ndek suceni nak, carane nyuceni iku ngene, diilangi materi najisnya, kemudian digosok sampai ilang ambune, ilang warnane. Terus lek ngono ya napa? Mari ngono ndek sirami banyu, ngeten carane. Ojo sampai kasful aurat nak, ojo sampai buka aurate wong wedok iku seluruh tubuh. Kalau sebagian ulama, kalau kita orang Indonesia niku mengikuti mengikuti fatwa daripada ulama yang menyatakan wajah niku bukan termasuk aurat. Makane lek kita Indonesia niki biasanya nggih namung jilbaban ngeten niku. Karena memang sebagian ulama ada yang menyatakan seperti itu. Ada lagi kalau di dalam kasifah niku wajib ditutup kabeh niku wajib. Makanya nggih cadaran langkung sae. Tapi bukan hanya wong wedok ngeten niku, wong lanang nggih ngeten. Wong lanang niku di depan wanita non mahram niku bukan hanya ma bainas surra war rukbah. Masya lanang, lek aurate wong lanang kan ma bainas surra war rukbah, itu aurat di dalam salat, Pak. Niku aurat di dalam salat sing ma bainas surra war rukbah niku. Tapi kalau di depan non mahram, kalau di depan ajnabiyah, wanita lain yang non mahram nggih sami mawon seluruh tubuh. Makane lek enten tamu wong lanang niku nggih aja katokan tok. Napa maneh tamune wedok. Lambian. Nggih. Karena paham masyarakat awam niku biasanya mereka pahamnya niku aurate wong lanang niku mabaina surah warubah. Aurate wong lanang niku cuman antarane udel karo dengkul. Niku aurat di dalam salat niku, bukan aurat di hadapan wanita lain, bukan aurat di hadapan wanita lain sing non mahram. Harus putra-putri kita niku diajari seperti itu. Mantun ngeten lek wedok ketika usia 9 tahun wayahe ngetokno haid, harus diajari tentang haid. Harus diajari tentang oh iki getih haid, warna-warnane darah haid itu seperti ini. Engko lek punjul teko 15 dino akan seperti ini. Harus, dan itu wajib bagi setiap orang tua. Makanya lek wong tuane niku mboten saged ndedek kebetulan karena minimnya keilmuan terkait hal itu, nggih monggo putra-putrinya niku dipun berangkataken dhateng pondok. Dipun titipkan dhateng para kiai, para ustaz untuk mendapatkan tarbiyah terutama yang berkaitan dengan ilmu agama. Wa yajibulan wajib ala wulatil amri ing atase. Terus wa yajibulan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa amru ahlihi merentah keluargane muslim biha kelawan salat wa qahrihim lan nyerang utawa maksa sapa muslim ing ahli wa ta'limihim lan mulang sapa rukune salat wa syurutoha lan pira-pira syarate salat wa mubtilatiha lan pira-pira barang kang batalake salat. Dan wajib bagi setiap muslim untuk memerintahkan keluarganya, istrinya ahli di sini, dan wajib bagi setiap suami untuk memaksa ahlinya, untuk memaksa istrinya guna melaksanakan salat. Boten namung niku mawon, seorang suami berkewajiban untuk mengajarkannya juga. Salat iki rukun-rukune salat, iki sing batalno salat. Terus lek enten tiyang wedok takon tentang sebuah permasalahan, nggih takon nang sing lanang niku. Lek sing lanang boten saged, kersane sing tanang, sing jaler niku napa tanglet dateng para kiai untuk kemudian dikasih tahu dumateng istrinya. Lek boten purun ngeten, maka seorang suami niku boten angsal ngelarang sing wedok sing katene metu, yang mana tujuan daripada keluarnya perempuan tersebut hendak mempelajari sesuatu atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Atau haid. Aku haid lebih dari 15 hari, Mas. Apa iki sing haid? Bojone mboten saged karo aku, Dek. Karo aku. Nah, maka dalam situasi seperti itu, lek sing lanang mboten purun metu,
untuk bertanya datang guru, seorang ustadz kiai, maka suami tadi juga tidak boleh melarang istrinya. Lek sampean ndak iso jawab pas aku te metu, aku te takon nang ustadz iko, aku te takon nang kiai suyut umpami. Nah, dalam kondisi semacam itu wong lanang niku mboten angsal melarang, insyaallah mekaten. Alhamdulillah saat ini juga di samping wonten Bapak Sultan niki kerawan Bapak Haji Riali. Mudah-mudahan semakin semarak dan semakin barokah lentera hati ini. Itu saja yang sakit kalau aturakan. Sementara waktu kami kembalikan datang presenter kita Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas tausiahnya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang berkah, bermanfaat, sehingga kita tiap harinya lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika kita sudah waktunya kembali menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Itu harapan kita semua. Amin. Dan kami ucapkan selamat datang untuk Pak Haji Riali yang pagi hari ini sudah di studio. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Taala sehingga bisa selalu istiqomah di pengajian terakhir. Ini ada yang masuk banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Waalaikumsalam. Ingat. Menika mungkin nggih di luar tema nggih Pak Yai. Tapi ya mungkin ada kaitannya. Ingat. Ngaten Pak Yai. Kula nanti kedatangan tamu dari kula saking luar kota. Lajeng sholat nggih. Dan sholat isya nika sampunipun sholat isya melaksanakan sholat witir 2 rakaat. Yang satu witir diteruskan saat tahajud. Niko terus pundi Pak Yai. Ingkang nomor kali Pak Yai. Kalau wau kula dalam sholat subuh berjamaah, niko ngapunten imamipun niko memang suratnya panjang yang awal. Lajeng yang kedua agak pendek. Ingkang kalau wau nun sewu imamipun niku klentu ingkang surat kedua di akhir surat ayat yang kedua niko kembali kepada ayat yang terakhir di rakaat pertama. Nah, saya ingat Pak Yai, tapi mau mengingatkan sudah terlanjur memang sangat cepat beliau. Bagaimana ini hukumnya untuk imam dan jamaahnya Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Bu Aisyah di 2023 bisa mengundang kami sehingga kami bisa tahu dan bermuajah 50 orang saja juga. 50 orang saja ya. Karena beliau istiqomah. Jadi tapi belum pernah ketemu dan belum ada kesempatan untuk ikut Lawang ya. lawang. Lawang. Jadi kalau sudah dari sana mampir ke Sumber Porong. Mau kelas. Gih, silakan Gus. Inggih. Ibu Aisyah ingkang wonten Lawang, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terkait dengan pertanyaan Ibu Aisyah niku wau hukume memisah salat witir nggih. Terus 2 rakaat dilakukan setelah melaksanakan isya. Nanti yang 1 rakaat dilaksanakan setelah tahajud. Ini kebetulan saya juga buka nembe wonten ibarat ngeten. Wa yajuzu al-faslu baina raka'atit tarawih awil witri binaklin akhar idla yang qati'u illa amma qablahu lakinnahu khilaful afdal. Terus boleh memisah rakaatnya sholat tarawih ataupun rakaatnya witir, tapi yang semacam itu mboten nulayani keutamaan. Terus bukan yang terbaik yang mengurangi keutamaan. Niku untuk yang pertama. Terus angsal Ibu Aisyah senoso
kategorinya niku khilaful afdol, nulayani sing paling utama, sing paling apik nggih boten dipisah. Untuk yang kedua niku wau masalah bacaan surat nggih, bacaan surat. Hal-hal yang wajib dibaca di dalam sholat niku adalah Fatihah. Sedangkan pembacaan surat niku kategorinya adalah sunnah. Sehingga seandainya imam niku terjadi lupa utawa mbulek, kurang apal. Biasanya Gus, sambil di situ gabung dengan walail itu kan hampir sama. Saya juga pernah. Ini di masjid besar. Loh kok balik nih? Nggih, muter-muter. Nggih, dados mboten napa-napa dan itu juga tidak berdampak datang keabsahan salatnya. Keasal. Nggih. Sambung. Nggih. Baik, demikian. Mungkin Pak Haji Rele ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Anu mawon. Wait. Kan mawon. Biar Mix satunya, mix satu. Mumpung ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangga seketik mawon. Bab niku tiang istri niku buka aurat datang tiang pijet. Nah, niku tes puni niku. Oh, kan. benar sekali. Nggih. Ada orang buta nggih. Nggih, ingat mawon matur nuwun. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah ketahui kebutaannya lebih awal apa memang waktu ketemu pas buka aurat loh kok taunya mereka dianya buta. Buatan buta. Buatan buta. Terus inti dari pertanyaan Bapak Haji Riali niki hukumipun kasful aurat ketika pijet nggih. Nggih. Ketika pijet statusnya niku berobat berarti nggih. Statusnya niku berobat. Tapi pijet niku kadang mergo enak-enakan. Terus mergo enak-enakan artinya boten terlalu penting. Boten tidak bisa juga disamakan kados tiang sakit saestu nika. Ada sebagian sing pijet niku ngeten. Wonten malih memang wajib pijet. Wajib pijet niku lek wajib pijet kados sangkal potong, nggih to, tangane potong utawa niki pangkal pahanya potong karena tiba atau kecelakaan sehingga teng sangkal potong niku adalah memang ahli di dalam masalah patah tulang nyambung niku yang mau tidak mau ketika ngobati niku nggih harus kasful aurat karena memang putunge niku teng pangkal paha sami kali dokter nggih ngeten sakit kelamin keumpami yang mana penyakit niku memang wonten kelamin sehingga dokter niku mau tidak mau untuk buka kelamin niku. Kalau memang niku dibutuhkan ketika proses pengobatan, nggih boten napa-napa. Tapi niki untuk dokter. Tapi alangkah baiknya jika ketika dalam situasi yang seperti itu boten khalwah, boten terjadi berduaan. Terus wonten sarenge tapi lek pijet nggih to lek pijete napa malih pijete enak-enakan niku nggih haram enak. Jadi kalau bisa pijetnya jangan Nggih, silang ya. nggih. Bapak teng ibu pijetnya. Nggih, langkung saya kalau memang badhe pijet niku nggih dateng sesama jenis nggih. Kalaupun boten wonten malih jenengan memang sangat membutuhkan pijet niku nggih boten napa-napa dateng lain jenis yang penting dipun sarengi dan jangan sampai buka aurat selagi ini memang betul-betul boten urgen. Tak benten tau kali niku wau sing potong pangkal bahannya sehingga sangkal potong niku wau mau tidak mau buka niku karena memang teng riku penyakit lek pijet insyaallah boten ngantos mekat. Tapi pijet niku hanya sekedar enak-enakan pegel enak-enakan niku itu kan. Nggih, boten angsal. Nggih. Nggih boten asal kasful aurat.
Nggih. Baik Insyaallah. demikian untuk Bapak Haji Riali. Berikutnya nih sebelum dibaca WhatsApp-nya sama Pak Wahidin nanti ada pengumuman dari Bapak Ketua Lentrati. Silaturahim bulanan Komunitas Lentrati, silakan daftarnya gratis dan segala sesuatunya mungkin gratis nih. Bagi Anda yang ingin mengundang kami jamaah Komunitas Lentrati untuk di bulan Januari 2023 ada yang sudah inden ini. Yang pertama Bapak Dr. Handes Haji Sultan Wahyudi atau Bapak Haji Lulu. Pak penasehat ini, Ponagung. Ada di bulan Februari Bapak Hadi Sulirman atau Ibu Fitri di Dusun Buntalan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Ngrati. Dalam rangka Khaul almarhum Bapak Bungkas. Yang Maret kosong, April libur Ramadan, Mei, Juni, Juli kami tunggu. Segera saja daftar ke Bapak Sugiono dengan nomornya di Pak Nurkholis di 085102797011 atau bisa ke Pak Walidi, Pak Sugiono dan juga nanti kami sampaikan ke beliau. Gih, monggo. Oh, bentar yang satu ini saya baca dulu nanti jangan teruskan ke. Yang pertama dari Bu Solihah, Bu siapa ini? Raisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus, jika kita diminta untuk menjadi ketua fatayat oleh guru kita, tapi kita menolak dengan alasan takut nggak bisa menjalankan tugas dengan baik dan guru tersebut kecewa pada saya, apa kita termasuk berdosa dalam mengecewakan guru tadi? Atas jawabannya disampaikan terima kasih. Oke. Mengecewakan guru niku kalau mengacu datang hadis Nabi annah abaakah salah satu. Jadi bapakmu, wong tuamu iku ono telu terus Kanjeng Nabi. Yang pertama alladzi waladaka, yaitu orang yang melahirkanmu, artinya bapak biologis, bapak dan ibu biologis. Walladzi zawwajaka, dan yang nomor dua adalah orang yang menikahkanmu dengan anak putrinya, berarti itu adalah mertua. Yang nomor tiga alladzi yu'allimuka, yaitu orang yang mengajarimu. Terus wong tuwa niku mboten saged, mboten angsal untuk dikecewakan. Terus ketika mengecewakan guru, maka insya Allah sama statusnya tersebut dengan mengecewakan kedua orang tua. Nggih nyuwun ngapunten kalau saya boleh memberikan saran, input dan masukan, jenengan nyuwun ngapunten, dan alangkah baiknya jika tugas tersebut niku jenengan terima. Kita kan mestinya harus yakin toh, kenapa sih guru kita itu memilih kita? Mungkin ada nilai plus di dalam diri kita, sehingga guru tersebut berani untuk merekomendasikan atau untuk memerintahkan kita menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Terus alangkah baiknya napa malih niku organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau menurut saya jenengan trimo mawon niku. Terus kalau yang dipertanyakan adalah apakah saya berdosa? Nggih, dosa niku wonten hakullah, wonten dosa sing berkaitan dengan hakul adami. Terus ngecewakno wong niku nggih kaitannya dengan hakul adami. Insyaallah mekaten. Langsung di handle Bapak Sultannya. Ngapunten, demikian yang disampaikan oleh Gus Amiruddin. Karena Mas Rahman ingin istirahat ini, berikan saya dalam waktu cuma 15 menit, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Madura. Dari Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mau tanya Kiai, ada orang mau hutang uang ke saya 1 juta untuk dibuat modal dagang. Saya mau dikasih hasil 100.000 di dalam per bulannya. Apakah ini halal, Kiai? Utang nggih. Nggih,
namun orangnya akan diberi ya semacam hadiah atau gimana lah, 100.000 per bulan, hutangnya 1 juta. Ini apakah termasuk halal? Nggih. Adanya riba mungkin kaitannya dengan riba nggih. Riba niku adalah ketika visul bil akdi. Ketika terjadi transaksi. Terus kalau memang angsale nyaur niku wau sekedar ngeluwihi mboten enten perjanjian untuk munjuli mboten napa-napa, memang anjuran duki Kanjeng Nabi seperti itu. Terus utang 1 juta mangke dipun ketika nyaur niku dipun punjuli. Sing penting mboten terjadi, mboten ada kesepakatan. Akad ya. Nggih, ketika akad. Ya mungkin Bapak ini terkontaminasi dengan Nggih. akad yang dilakukan oleh bank. Nggih. Bank kan sudah diprosentase ya Nggih. Anda sekian Nggih. persen. Nah, Nggih. mungkin itu Nggih. takut. Nggih, Insya makanya Allah. kalau kita datang bank konvensional itu mau tidak mau pembahasan itu santos samangke tetap pro dan kontra nih di kalangan ulama. Nggih. Karena memang boten enten akad ketika Nggih. itu. Tidak ada akad. Nggih, mengatakan Bu Iya. Bapak dari Madura, insya Allah panjang itu ikhlas, ya Allah halal. Berikutnya dari ada yang member nih kaitan dengan tema, yaitu dari Bu Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada orang tua ingin mempelajari anaknya dengan mengajaknya ke musola, tapi oleh takmir dipisahkan dengan orang tuanya, padahal orang tuanya sudah memberikan pakaian yang suci, ya diberi pemahaman oleh orang tuanya jangan sampai menyentuh dan sebagainya. Namun takmir tetap melarangnya sehingga anak itu dipisahkan. Akibat dari itu anak tersebut tidak mau lagi diajak ke musola. Fenomena semacam ini mohon ya ada pencerahan. Nggih. Monggo. Nggih, kita kula wae sanjang untuk wong tuwa niku belajar untuk membiasakan anak, tapi pastinya angsalin beto anak datang masjid niku sampun ngantos taswish, mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Sebab terjadi taswish niku nggih haram. Makanya nggih saya kalau memang imam tersebut memberikan tempat yang khusus nggih untuk anak, sehingga angsale anak kumpul-kumpul teng mriku mboten ngantos taswish datang yang sepanjang melaksanakan sholat. Nggih diajarkan didik. Tidak harus kumpul dengan kita kok. Ibu kata Bu Karimah jangan jenuh-jenuh mengajak anaknya Leres. untuk selalu diajak ke tempat-tempat yang Nggih. khair Nggih. sehingga tidak getun panjenengan. Nggih, leres. Kalau sudah tidak mau, waduh berat sekali. Berat. Iya. Nggih, leres. Apa Karena- malih Ya karena kadang-kadang orang itu menyalahkan anak, padahal anak itu produk dari kita, mungkin Nggih. ada asupan Nggih. makanan, ada Leres, pendidikan dan leres, sebagainya. leres. Berikutnya dari Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lili ibunya Hasan Hussein. Iya, dari Keraton Krian. Wajah kan tonggone Pak Haji Rial ini. Salam nih. Nggih. Waalaikumsalam nggih. Salam dari Ibu Fatayat. Nggih. Dahulu waktu zaman Rasulullah, arah kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa Rasulullah meminta pada Allah untuk berpindah arah kiblat ke Masjid Haram? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya. Niki berarti berkaitan dengan tafsir Jalalain, tafsir Nggih. insyaallah niki sinten Ya, ingkang maos Dumairi. tafsir ya Ya, Dumairi Dumairi. kados nggih terus Ada bidangnya sendiri ya. nggih datang ya Dumairi. Mengatakan Bu Ibu Hasan Hussein bukan berarti Ustadz tidak mampu jawab, tapi Nggih, ada nggih, bidangnya nggih, sendiri. nggih. Ya, aku sul adab. leres nggih. Nah itulah indahnya kita berilmu ya. Kadang-kadang kalau kita sok pinter, rumoso iso jawab Nggih, jawab nggih, aja, nggih. padahal ranahnya Nggih, beda. nggih, Nggih, inilah bedanya orang pondokan dengan orang intelektual ya. Nggih. Kadang pertanyaan berikutnya. Aduh. Nah, punten. Ingin kabel. Nggih kabel mic nih. Ini delok. Delok nangone